Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini pembahasan kita tafsir Quran. Tafsir Quran. Quran adalah hudal linnasi wa bayyinati minal hudai wal furqan. Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Petunjuk dalam rangka selamat di dunia, selamat di akhirat. Pentingnya kita mempelajari Al-Quran. Di dalam ayat 152 Al-An'am disebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wala taqrabu malal yatim, dan janganlah kalian mendekati harta yatim. Janganlah kalian mendekati harta yatim, harta anak yatim. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, kecuali dengan cara-cara yang baik, yang lebih bermanfaat, yang lebih baik. Hatta yablugha asyuddah, sehingga sampai dewasa si yatim tersebut. Wa aful kaila wal mizan, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan bil qisti, dengan adil. Mizan timbangannya. La tukallifu nafsan illa wus'aha. La nukallifu, tidaklah kami akan membebani. Tidaklah kami akan membebani jiwa seseorang illa wus'aha, kecuali sekemampuan jiwa tersebut. Kecuali sekemampuan orang tersebut. Wa idza qultum fa'dilu, maka dan apabila engkau berkata fa'dilu, maka berlaku adillah, maka berlaku adil. Walau kana za qurba, meskipun kepada kerabat sendiri, sendiri. Wa bi ahdillah aufu, dan dengan janjinya Allah, aufu, maka hendaklah penuhilah. Ya, penuhilah janjinya Allah. Zalikum wasaqum, yang demikian itu Allah telah mewasiatkan kepada kalian dengannya. Jadi ada juga zalikum wasaqum bihi, bermula yang demikian itu Allah telah memerintahkan kalian dengannya. La'alakum tazakkarun, agar kalian ingat apa-apa yang Allah wasiatkan dan apa-apa yang Allah perintahkan di dalam Al-An'am ayat 152. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat 152. Baiklah, marilah sama-sama kita kaji daripada kandungan atau tafsiran surat Al-An'am 152. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Atha bin Sa'ib an Sa'id
an Sa'id ibni Jubair an Ibni Abbas telah berkata Atha bin Sa'ib dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Qala berkatalah Ibnu Abbas, lama anzalallahu tatkala Allah menurunkan ayat ini, ya. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kalian mendekati harta yatim kecuali dengan cara-cara yang bermanfaat, kecuali dengan cara-cara yang lebih baik. Wa innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Jadi ada dua ayat nih. Yang satu ayat 152 Al-An'am, yang satunya lagi innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Al-ayah ini ada di dalam An-Nisa ayat 10. Jadi tatkala Ibnu Abbas mengemukakan dua ayat ini, ya, fantalaqa man kana indahu yatim, maka pulang balik orang-orang yang ada bersamanya anak yatim. Jadi orang-orang yang berada di rumahnya anak yatim saat itu, setelah mendengar dua ayat ini maka pada pulang. Fa'azzala ta'amahu min ta'amihi wa syarabahu min syarabihi. Maka mereka memisahkan, menyingkirkan makanannya anak yatim dari makanannya dia. Wa syarabahu min syarabihi, dan minuman anak yatim dari minumannya. Takut sih, jangan sampai dia makan harta yatim secara zalim. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim. Pulang saking takutnya itu para sahabat dengan ayat ini, akhirnya dia pada pulang, kemudian memisahkan makanan yatim dengan makanan dirinya, minuman yatim dengan minumannya, khawatir bercampur. Ya, tersengaja ataupun tidak, khawatir hartanya anak yatim termakan. Khawatir juga minumannya terminum. Makanya dipisahkan. Ya. Faja'ala yabdulu syai', maka menjadilah kelebihan makanan. Makanannya jadi lebih, asbab dipisahkan. Fayahbisu lahu hatta yakulahu wa yabsudu. Maka orang tersebut mempertahankan untuk anak yatim sampai si yatim memakan makanan yang udah dipisahin antara makanannya dengan makanan yatim. Wa yabsudu, dan menjadi rusak, basi karena lebih. Ya. Asbab daripada perlakuan orang-orang itu, sahabat saat itu, jadi lebih tuh makanan. Sehingga ada anak yatim juga enggak makan. Karena enggak makan kan makanan jadi basi. Ya, makanan jadi basi. Asbab apa yang dilakukan mereka. Tapi niat mereka itu baik. Fantalaqa man kana indahu yatim fa'azzala ta'amahu min ta'ami. Maksudnya baik, jangan sampai kemakan tuh makanannya yatim dan minuman yatim. Tapi efeknya jadi begitu.
jadi basi. Ya. Fastadda zalika alaihim, maka yang demikian ini terasa berat. Terasa berat yang demikian itu atas mereka. Ya, atas mereka. Atas orang-orang yang memisahkan makanan yatim dan minuman yatim. Fadzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengadukan, ngomong deh tuh yang demikian itu kepada Rasul. Mereka ngomong, mereka ngadu kepada Rasul bahwa yang demikian itu terasa berat bagi mereka. Fa anzalallahu, maka kemudian Allah turunkan ayat yang tertuang di dalam Al-Baqarah ayat 22. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul aslahul lahum khairun. Dan mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang yatim. Qul, katakanlah olehmu, islahul lahum khairun, mengurusi urusan dengan patut kepada mereka, ngurusin anak yatim dengan baik dan patut, khairun, adalah lebih baik. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, maka jika kalian bergaul kepada mereka, kalian menggauli mereka anak yatim, fa ikhwanukum, maka dia adalah saudara kalian. Maka dia adalah saudara kalian. Jadi mengurusi yatim itu dengan layak, dengan baik, itu adalah lebih baik. Ya, entah kudu dipisah-pisah, mana nu makanan orang, mana nu makanan yatim. Sing penting, yang penting ngurusin yatim, urusannya mereka adalah lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, kemudian Ibnu Abbas berkata, fa khalatu ta'amahum bi ta'amihim wa syarabahum bi sarabihim. Lalu mereka mencampuri kembali makanan mereka dengan makanan yatim, minuman mereka dengan minuman yatim. Jadi akhirnya mereka setelah dijelaskan yang demikian itu oleh Rasulullah, akhirnya mereka bercampur kembali, nggak dipisah-pisahin. Mana makanannya dia, mana makanan yatim, nggak dipisah-pisahin. Ya. Fa khalatu ta'amahum bi ta'amihim wa syarabahum bi syarabihim. Maka mereka mencampuri makanan mereka yatim dengan makanan mereka, dan minuman yatim dengan minuman mereka. Rawahu Abu Daud. Hadis ini Imam Abu Daud yang telah meriwayatkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu ta'ala, dan firman-Nya Allah yang maha tinggi, wa auful kaila wal mizana bil qisti. Ya, perhatikan penggalan ayat tersebut di dalam Al-An'am 152. Wa auful kaila, dan sempurnakanlah takaran, wal mizana, dan timbangan, bil qisti, dengan adil. Ya'muru ta'ala bi iqamatil adli. Allah memerintahkan dengan menegakkan keadilan. Bi iqamatil adli, Allah memerintahkan menegakkan keadilan fil akhzi wal i'ta'i, di dalam menerima dan di dalam memberi.
kama tawa'ada ala tarkihi, sebagaimana Allah mengancam terhadap orang-orang yang meninggalkan keadilan, yang curang. Allah ngancam. Fi qaulihi ta'ala, di dalam firman-Nya Allah Ta'ala, wailul lil mutaffifina, kecelakaan yang besar, kecelakaan yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang curang. Ya. Iya. Siapa tuh? Alladzina izaktalu 'alan nasi, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari manusia, dari orang lain, yastawfuna, maka dia minta dipenuhi. Ya, dia minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsiruna, dan apabila dia menakar untuk orang lain atau menimbang untuk orang lain, yukhsiruna, dia mengurangi. Kalau untuk orang lain dia kurangin, kalau untuk dirinya dia minta dipenuhin. Curang kan? Curang namanya. Pengen menang diri. Kemudian ditegur oleh Allah, Allah yazunnu ulaika annahum mab'usun li yaumin azimin. Tidakkah mereka menyangka, apakah mereka tidak mengira bahwa mereka akan dibangkitkan li yaumin azimin, pada hari yang besar, yauma yakumun nasu li rabbil alamin, yaitu hari akan berdiri manusia menghadap Tuhan seru sekalian alam. Kapan tuh? Hari kiamat, hari berbangkit, ya, hari ketika mereka dihisab. Emang lu kagak sadar kalau lu tuh nanti akan dibangkitkan, ya, kemudian menghadap pada Allah. Apa lu nggak sadar? Sampai lu curang? Ya, kan gitu kan? Iya. Enak aja dia main curang, seolah-olah dia tidak akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad ahlakallahu ummatan minal umami kanu yabkhasuna mikyala wal mizana, dan sesungguhnya Allah telah menghancurkan satu umat dari beberapa umat dahulu, di mana mereka yabkhasunal mikyala wal mizana, mereka mengurangi takaran dan timbangan, sehingga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi kitabil jami' li Abi Isa Turmuzi, dan di dalam kitab Al-Jami' milik Abu Isa At-Turmizi, min hadisil Husain, dari hadis Husain, min hadisil Husain ibni Qais Abi Ali Rahbi an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala. Jadi dari Ibnu Abbas ada satu hadis. Beliau Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li ashabil kaili wal mizani, kepada pemilik takaran dan timbangan, pedagang. Iya. Kepada para pedagang, penjual yang suka main timbangan, main takaran. Kanjeng Nabi telah berkata kepada mereka, innakum ulitum amron halakat fihil umamus salifatu qablakum. Sesungguhnya kalian diserahi satu perkara
yang telah dibinasakan, yang telah binasa umat-umat terdahulu sebelum kalian di dalam perkara tersebut, ya, yaitu mereka dibinasakan karena curang dalam takaran dan timbangan. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu, aku berkata, wa qad rawahu Ibnul Mardawai fi tafsirihi min hadis Syariq anil A'mas an Salim bin Abi Jad an Salim bin Abil Jadi an Ibni Abbas. Abbas kemudian juga menengahkan satu hadis. Qala Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum ma'syarul mawali, sesungguhnya kalian wahai ma'syarul mawali, qad basarakumullahu bi khoslataini bihima halakatil quruna mutaqaddimatu, halakatil qurunul mutaqaddimatu. Wahai ma'syarul mawali, qad basyarakumullahu bi khoslataini bihima, sungguh Allah telah mempercayakan kepada kalian dengan dua perkara. Bihima halakatil qurunul mutaqaddimatu, dengan sebab dua perkara tersebut maka hancur generasi-generasi terdahulu. Apa dua perkara tersebut? Al-mi'yalu wal mizanu, yaitu takaran dan timbangan. Dihancurkan generasi terdahulu dengan sebab dia tidak adil, dia curang terhadap takaran dan timbangan. Ini peringatan buat kita juga, yang dagang. Ini peringatan buat kita, jangan sampai kita dihancurkan. Jangan sampai kita curang dalam takaran, dalam timbangan. Karena Allah kasih pelajaran bahwa umat-umat terdahulu telah dihancurkan karena dia tidak berlaku adil di dalam takaran dan timbangan. Ya, kalau sedikitnya kan gini ya Bang Jid, kita dagang tapi kita curang, akhirnya hilang keberkahan. Asbab kita curang, ngurangin timbangan dan takaran, akhirnya Allah kasih peringatan, nggak berkah. Jadi kalau ada orang yang kagak berkah dalam dia berdagang, koreksi dah, koreksi. Kurang tegas adil encan. Kita ini udah adil atau belum? Bisa jadi karena kita tidak adil dalam takaran dan timbangan, maka tidak ada keberkahan terhadap jualan dan perdagangan kita. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita pada pagi hari ini, insyaallah. Nanti ke depan kita akan kaji lagi ayat-ayat selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.